Assalamualaikum semua. Jadi di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian semua gimana cara untuk jago menggambar berbagai macam pose kayak gini, 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 dan gini cuma dalam 1 jam. Oke, jadi gimana caranya? Jawabannya adalah nggak ada. Oke, selamat, kalian telah tertipu oleh thumbnailnya. Tidak ada cara instan untuk bisa melakukan sesuatu. Yang kalian butuhkan adalah latihan yang konsisten dan tentu dengan cara yang tepat. Karena kalau caranya nggak tepat, bisa aja kalian cuma jalan di tempat dan akhirnya stuck, terus ujung-ujungnya malah berhenti karena ngerasa nggak bisa-bisa. Oke, karena saya nggak mau bikin kalian semua menyesal telah mengklik video ini, sini saya tunjukin gimana cara yang tepat untuk bisa menggambar pose-pose kayak yang tadi udah kalian lihat. Yang pertama, siapkan pensil dan kertas. Ya, bagaimanapun traditional art masih dibutuhkan banget ya kalau kalian mau belajar menggambar sesuatu. Tujuannya supaya tangan dan jari kalian itu lebih terbiasa, lebih luwes, dan terhindar dari hapus-menghapus yang nggak penting. Coba deh kalian perhatiin lagi. Kalau kita menggambar digital, pasti biasanya selalu kita undo ataupun hapus. Nah, untuk kali ini kita menggunakan pensil dan kertas dan sebisa mungkin hindari penggunaan penghapus supaya coretan kita itu bisa lebih pede, lebih luwes, dan sekaligus untuk menghemat waktu juga. Disclaimer dulu, kalau masing-masing orang butuh waktu yang berbeda-beda untuk bisa menggambar pose sulit. Ada yang beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Jadi, jangan terlalu menyamaratakan durasi kalian dengan orang lain, oke? Oke, sekarang kita balik ke step 1 tadi. Setelah menyiapkan pensil dan kertas, langkah selanjutnya adalah step kedua, siapkan referensi. Referensi dibutuhkan supaya pas kita latihan, kita benar-benar tahu contoh yang benar itu kayak gimana. Usahain untuk menggunakan referensi manusia asli ya, bukan gambar orang lain, supaya kita tetap punya ciri khas tersendiri ketika menggambar. Kita nggak bakal bisa gambar sesuatu dengan akurat kalau kita nggak punya memori tentang itu. Jadi, benar-benar penting untuk menyiapkan referensi. Sekarang, siapkan referensi pose yang mau kita gunakan untuk latihan. Usahakan cari referensi yang kurang bahan ya. Maksudnya itu, ya bukan maksud gimana-gimana sih, tapi supaya kita bisa belajar anatominya dengan lebih baik. Selain itu, kalian bisa mencari referensi berbagai bentuk tubuh mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, dan lain-lain untuk memperkaya visual library kalian. Oke, sudah siap untuk menggambar? Sekarang kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga, buat gesture. Apa itu gesture? Jadi, simpelnya, gesture itu semacam garis simpel ya untuk menggambarkan postur tubuh. Gesture ini penting supaya kita ada bayangan nanti posenya itu akan seperti apa. Oke, jadi yang pertama, buat bulat kayak gini untuk kepalanya. Terus lanjutkan dengan menggambar garis lengkung untuk membuat arah tubuh. Garis lengkungnya itu bisa seperti huruf C ataupun seperti huruf S. Setelah itu, buat garis simpel untuk menggambarkan tangan dan kakinya. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya adalah step keempat, menggambar dalam bentuk bangun 3 dimensi. Pada tahap ini, ada beberapa artis yang menggunakannya dan ada juga yang tidak. Nah, menurut artis yang pakai balok-balok ini, kita jadi akan lebih mudah membayangkan tubuhnya, dan ini cara yang lumayan simpel sih sebelum masuk ke tahap anatomi yang pastinya itu punya lekukan dan garis yang lebih kompleks. Tapi, menurut artis yang memilih untuk tidak menggunakan balok ini, alasannya adalah karena balok-balok ini tuh bakal terkesan monoton dan kaku ya, sehingga posenya nanti bakal terlihat kurang dinamis dan anatomi yang digambar nanti itu bakal terlihat kurang realistis. Masing-masing itu punya pro dan kontranya ya, jadi sekarang terserah sih kalian mau pilih yang mana. Tapi di sini saya tetap bakalan ngejelasin gimana cara buat bentuk balok-balok tadi supaya bagi kalian yang mau bikin udah tahu gimana caranya. Oke, jadi kalian harus berpikir secara 3D. Kalian harus bisa membolak-balikan kubus di dalam otak kalian. Sering-seringlah menggambar ya supaya kalian semakin terlatih. Untuk kepalanya kita mulai dengan bentuk bola simple kayak gini. Buat garis vertikal dan horizontal mengikuti arah kepala. Selanjutnya buat lingkaran di samping kepalanya kayak gini. Dilanjutkan dengan membuat bentuk rahang.
Ingat ya, ini tuh baru sketch, jadi lakukan sesimpel mungkin dan secepat mungkin. Karena kalian kan baru latihan, jadi kita akan utamakan kuantitas dulu daripada kualitas. Dalam kata lain, ya banyakin aja dulu gambarnya, jangan terlalu perfeksionis ngejar kualitas. Nah, ntar kalau udah agak bisa, baru tuh coba fokus di kualitas. Oke, lanjut ya. Jadi, setelah kalian ngebuat kepala, untuk badannya dibuat dengan bentuk kayak gini. Terus pinggang, lengan, lanjut ke kaki. Sekarang saya tunjukin gimana cara ngebuat kubus yang simple ya. Pertama, buat persegi kayak gini, terus buat lagi persegi. Habis itu, sambungkan ke 4 sudut persegi tadi. Lakukan dengan berbagai macam sudut pandang supaya kalian makin terbiasa dengan bentuknya. Oh ya, jangan takut ya kalau pas ngegambar kubus-kubus ini ternyata letaknya nggak sesuai dengan gestur yang udah kalian buat. Ingat kalau gestur tadi itu cuma patokan aja ya, jadi selebihnya kalian bisa sesuaikan sesuai dengan referensi. Setelah membuat kayak gini, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat anatomi. Ini adalah part paling satisfying karena kalian akan bermain dengan garis-garis yang lebih dinamis dan pastinya cukup menantang ya. Yang harus kalian lakukan adalah buat sesuai bentuk ototnya. Selanjutnya, tinggal dilengkapi bagian yang lain. Nah, ketika kalian latihan, usahakan jangan menghabiskan terlalu banyak waktu cuman untuk menggambar satu pose. 10-20 menit lah, itu tuh udah maksimal banget. Jangan terlalu fokus ke detail kecil dulu dan lakukan latihan ini tiap hari. Karena semakin sering kalian berlatih, maka tentunya itu akan semakin membuat tangan dan jari kita itu lebih terbiasa dan juga menambah visual library di otak kita ya. Selanjutnya akan saya tampilkan speed paint proses saya latihan menggambar pose dengan timer kayak gini. Oke guys, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya @eladesu_. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.